Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dewan juri yang saya hormati, hadirikumullah. Civic Humanity Globe pada tahun 2019 melakukan riset tentang indeks kejujuran masyarakat dunia dan mencengangkan data hasilnya menunjukkan bahwa indeks kejujuran dunia yang kita pandang negara sekuler seperti Denmark, Belanda, ternyata tingkat kejujurannya lebih tinggi daripada negara yang mayoritas muslim, apalagi Indonesia, sehingga menjadi bahan perhatian kita hadirin. Di Indonesia ini kalau ada uang 5.000 kita anggap rizki anak soleh, padahal dari cara yang salah. Selain daripada kejujuran, banyak fenomena-fenomena yang terjadi di antara kita. Salah satu fenomena yang terjadi dengan konvergensi media pada zaman ini hadirin, marak di media sosial terjadi tentang perzinahan, dibalut dengan judul jatah mantan. Kalau kita kenal Pak, di TikTok itu ada hashtag. Hashtagnya itu melalui pencarian populer, dan di situ hadirin ada yang disebut dengan bridal shower, yang mana mengarahkan kepada perzinahan sebelum muda-mudi di zaman ini melakukan pernikahan. Nah, hal-hal yang seperti ini merupakan kezaliman dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas hadirin, kalaulah kita membiarkan hal ini terus terjadi, maka akan di apa baldatun thayyibatun yang kita harapkan dengan bangsa kita Indonesia ini. Jangankan saya tidak akan sampaikan data konkretnya bahwa judi online itu sudah marak dan kita tahu ini sudah terjadi di mana-mana di Indonesia. Sebetulnya puluhan tahun yang lalu Bung Haji Rhoma Irama sudah mengingatkan kepada kita tentang judi itu haram, bahwa beliau menyampaikan di dalam liriknya, judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, bohong kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Minuman keras apapun namanya, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau setetes. Hep durasi. Lagu ini hadirin mencerminkan fenomena yang relate dan terjadi di zaman ini. Dan berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, berarti ada kesalahan tentang implementasi ketaatan kepada Allah, kepada Rasul yang tidak dipisahkan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan pula kepada ulil amri yang sah di antara kita. Lantas hadirin, saya di sini akan menyampaikan tentang implementasi ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir At-Tabari, ulul amri memiliki banyak arti. Dalam Wahbah Az-Zuhaili Al-Munir menjelaskan ulil amri itu dengan secara rinci, tapi saya hadirkan Imaduddin Abil Fida Ismail bin Katsir dalam Tafsirul Quranil Azim menafsirkan ayat ini dengan menghadirkan 17 hadis Nabi tentang asbab nuzulnya. Dan pada kesimpulannya jilid 1 halaman 791 beliau menyimpulkan bahwa hadhihi awamirun bi ta'atil ulama wal umara, bahwa ayat ini menunjukkan hukum wajib mentaati ulama dan umara. Sehingga hadirin yang menjadi pertanyaan, bagaimana bentuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya dengan cara mengimplementasikan cerminan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa ada banyak di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah Ali Imran ayat 134 sampai 135-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya fis sarra, baik dalam keadaan lapang, wad dharra ataupun sempit, baik dalam keadaan banyak harta ataupun sedang tidak punya. Itulah cerminan takwa yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, mereka adalah orang-orang yang pandai menahan amarah. Wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada sesama karena Allah suka, cinta kepada mereka yang melakukan kebajikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa apabila dia melakukan kesalahan, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia lakukan satu, dzakarullah, langsung mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka langsung memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, cerminan muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan taubatan nasuha. Maka hadirin, selanjutnya bagaimana implementasi ketaatan kepada baginda Nabi Khairil Anam? Jawabannya sama dengan cara mengimplementasikan cerminan umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana terekam di dalam firman Allah pada surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, bahwa Muhammad adalah Rasulullah walladzina ma'ahu, dan bersama dia orang-orang yang bersama dengan baginda Nabi. Ma'a yang dimaksud adalah ma'inya, maka orang yang beriman kepada baginda Nabi, membersamai baginda Nabi, percaya dengan kenabian Muhammad SAW, maka cerminan orang yang mengikuti baginda Nabi adalah mereka asyidda'u 'alal kuffar, yang syadid, keras kepada mereka orang-orang yang kafir, ruhama'u bainahum, akan tetapi berbuat baik kepada mereka. Maka asyidda yang dimaksud sebagaimana mufassir yang tadi disebutkan, Ibnu Katsir,
Ali As-Sabuni dalam Sofatu Tafasir semua sepakat bahwa yang dimaksud adalah hadirin bukan menyakiti bahkan sampai menyerang, melainkan dalam bab akidah. Kedua hadirin, cerminan umat Nabi Muhammad SAW adalah mereka orang-orang yang tarahum ruka'an sujada, ruku dan sujud, melaksanakan salat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka adalah orang-orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, terakhir cerminan umat Nabi Muhammad adalah mereka yang terpancar dari wajahnya bekas dari tanda salatnya. Hadirin, saya tanya, kulit saya hitam tidak? Cerminan umat baginda Nabi fi wujuh yang dimaksud bukan secara fisik, bukan di jidatnya ada titik dua, melainkan hadirin adalah sebagaimana mufassir menjelaskan tingkah laku perilaku kita dalam menjaga sholat, sehingga di dalam sholat setelah melaksanakan sholat menjadi kualitas sholat yang khusyuk, sampai pada pelaksanaan sholat selanjutnya di dalam azan ada redaksi hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan. Untuk siapa? Mereka orang-orang yang menjaga dirinya, menjaga sholatnya dengan tidak berbuat maksiat. Itulah cerminan umat Nabi Muhammad SAW. Terakhir hadirin, bagaimana implementasi kepada ulil amri? Pertama, kita diwajibkan untuk mentaati segala bentuk tindakan yang diperintahkan kepada kita. Tapi hadirin, wajib mentaati ini jatuh hukum wajib ketika ada huruf waw dalam kalimat wa ulil amri, karena Syekh Sulaiman Yaqut di dalam I'rabul Qur'anil Karim beliau menjelaskan bahwa waw yang dimaksud adalah ataf kembali kepada kata ati'u yang menunjukkan fi'lil amri, hukumnya wajib. Sehingga hadirin, satu, perlu ditaati, tapi ada batas ketaatan kepada ulil amri. Kata Nabi, selama tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan, maka ulil amri wajib ditaati. As-sam'u wa ta'ah hakun, taat dan patuh kepada ulil amri itu hak, suatu yang harus dilakukan. Akan tetapi malam yu'mar bimaksiatin, selama belum diperintahkan kepada kemaksiatan. Fa idza umira bimaksiatin, apabila sudah diperintahkan pada kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, dan tidak ada kepatuhan dan ketaatan kepada mereka ulil amri. Dua, kita harus hadirin mengingatkan apabila melakukan kesalahan, karena sebagai bentuk fal yughayyiruhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi. Ketiga, terakhir, ketaatan kepada ulil amri adalah mendoakan kebaikan, karena al-imamul adil, imamun adilun adalah golongan pertama yang akan masuk pada naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan pemimpin yang adil adalah perangkat dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya hadirin, tausiah singkat ini menyimpulkan untuk kita bisa mengimplementasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencerminkan karakter sifat orang-orang yang bertakwa. Kepada baginda Nabi mencerminkan karakter umat Nabi Muhammad SAW, dan kepada ulil amri dengan wajib mentaati selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, mendoakan kepada kebaikan, dan kita senantiasa mengingatkan apabila melakukan kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.